Kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas masih bahasa C dengan tema menampilkan input, array, karakter string, dan preprocessor. Jadi sesuai dengan judulnya, maka pembahasan kita kali ini pertama akan menampilkan input di dalam bahasa C. Kemudian ada yang namanya array, karakter string, dan preprocessor. Nah, menampilkan input ini yang ingin kita lakukan di sini. Kita langsung learning by doing ya di sini. Menampilkan input dari keyboard tuh maksudnya apa sih? Jadi kemarin itu kan misalnya kita membuat suatu formula atau rumusan. Misal 4 dikali 2, kita tuliskan programnya ya. Kita tuliskan programnya, misalnya A itu sama dengan 4, kemudian B itu sama dengan 2. Nah, nanti hasilnya atau outputnya itu keluar di layar hitam yang kemarin. Gitu. Nah, sekarang kita mau si user ini bisa menginputkan nilai. Ya, menginputkan nilai di layar hitam, bukan pada saat kita membuat codingnya. Oke. Nah, bagaimana caranya? Sekarang boleh semuanya langsung disiapkan ya programnya. Kita buka programnya. Kalau yang tidak ada, bisa menggunakan Droid CPP ya, CPP Droid. Bentar. Ya, kita buat file baru, save, misalnya namanya contoh, atau latihan aja ya, latihan 2, 1. Kemudian jangan lupa di sini .c. Oke. Seperti biasa di sini pertama kali kita akan memasukkan include library-nya stdio.h. Ya. Lalu awal mula program kita buka dengan salamnya yaitu main, dan isi dari programnya adalah yang diapit tanda kurung kurawal ini. Nah, sekarang misalnya kita mau menjumlahkan dua nilai. Ada 3 variabel, pertama A, kedua B, ketiga C. Di mana A nanti di-input oleh user di layar hitam, di layar output. Kemudian B juga demikian. Dan C adalah hasil penjumlahannya dengan rumus yang akan kita buat di sini. Gitu ya. Nah, pertama sekali kita harus mendeklarasikan tipe data. Ya, tipe data misalnya kita buat di sini integer atau bilangan bulat, di mana dalam bahasa C, integer itu istilahnya adalah, atau bahasanya adalah int. Nah, kemudian kita tentukan variabel-variabelnya. A, kemudian B, kemudian C. A, B, dan C itu semuanya bilangan bulat. Dan tidak lupa diakhiri dengan tanda titik koma. Nah, kemudian nanti di layar output ya, itu akan keluar, kita mau keluar tulisan, misalnya supaya user bisa memasukkan angka tertentu ya, enter value for A. Oke, seperti ini. Jangan lupa, karena printf ini adalah suatu perintah atau fungsi, kita harus
tutup dengan tanda titik koma. Nah, kemudian di sini ada yang namanya scanf. Scanf ini adalah fungsi yang ada di dalam bahasa C supaya user bisa memasukkan atau bisa menginputkan nilai melalui keluaran atau layar output-nya. Nah, scanf kita beri tempat untuk dia yang kemarin namanya adalah placeholder. Karena di sini integer, maka placeholder-nya adalah %d. Gitu ya. Kalau integer dalam jumlah yang sangat banyak itu %LD, long integer. Nah, kalau integer aja %d. Lalu koma, di sini kita harus memasukkan tanda N ya, simbol N di sini. Kemudian variabelnya apa? Misalnya adalah A, seperti itu. Baru nanti ditutup koma. Gitu. Ini untuk yang variabel A. Bagaimana untuk yang variabel B? Sama aja, kita copy aja ya di sini. Kita copy. Enter value for B. Ya. Berarti ini kita ubah, ini B. Nah, sekarang kita mau C ini merupakan penjumlahan antara A dan B. Sekarang kita buat rumusnya C sama dengan A plus B, jangan lupa titik koma. Nah, untuk menampilkan C-nya, begini ya, printf, kemudian ini yang terlihat di layar A plus B sama dengan, gitu ya. Atau kalian mau menulis nilai A plus B adalah, boleh seperti itu. Macam-macam ya. Silakan dimodif sendiri. Nah, kemudian hasilnya atau si C ini kita harus berikan tempat atau kedudukannya, yaitu dengan yang namanya placeholder. Placeholdernya karena kita sudah tetapkan integer, maka harus %d di sini. Kemudian kita boleh biar rapi, kita tambahkan suatu baris baru, yaitu /n ya, /n. Dan jangan lupa, sudah diberikan placeholder, tapi harus ada pengisinya nih. Ibaratnya kalau misalnya manusia udah ada raganya, harus ada jiwanya ya. Nah, di sini kita masukkan si C-nya, itu ada di sini nih, koma. Ya, jadi C ini adalah formulanya nanti masuk ke sini. Ya, kedudukannya ada di sini. Jadi kalau misalnya kita tidak ada si C-nya, ini nggak akan muncul ya si C-nya di %d atau di placeholder ini. Nah, oke. Sekarang kita execute ya. Kita cek dulu kira-kira ada nggak sih kesalahan bahasanya. Wah, ada kesalahannya nih di sini. Ya, kira-kira ada yang tahu nggak nih? Salahnya di mana? Katanya dia bilang tuh di sini error expected expression ya. Before persen katanya. Wah, ada yang salah nih. Kira-kira kalian tahu nggak nih salahnya di mana? Oke, ya. Jadi di sini ini memang harus diapit ya dengan ini nih. Tanda petik. Kita apit dengan tanda petik. Nah, ini kita apit dengan tanda petik. Nah, ini nggak ada salah lagi nih kalau gini. Oke, kita apit, kita cek dulu. Dah, errornya 0. Sekarang bisa kita run. Mungkin belum kelihatan ya. Kita run. Nah,
Bisa dilihat ya di sini. Ya, kita akan diminta enter value for E ya. Misalnya Ibu mau masukkan 80. Terus B-nya diminta untuk dimasukkan. Misalnya mau dimasukkan 1000. Oke, hasilnya 1080. Ya, seperti itu. Oke, sampai sini silakan dicoba ya. Kita lihat lagi programnya yang ini. Ya, coba dia ada yang silahkan kirim ke Telegram hasilnya sekarang. Ikuti langkahnya seperti yang tadi ya. Serah angkanya berapa aja. Gimana? Ada masalah? Oke, Jerry nih, udah ya. Kamu angkanya yang lain dong, yang kreatif. Nanti jangan-jangan ini ngopi dari Ibu nih. Iya sih, ini kayaknya mau ngopi dari Ibu ya kamu ya. Ini mau ngopi dari Ibu, kamu gimana sih? Yang punya kamu mana? Jerry. Ya, coba yang lain. Ya, mana lagi yang lainnya? Oke. Siapa nih kecil? Pak Denny ya? Dion. Dion kecil sekali nih Dion gambarnya. Riko. Iya, oke. Nah, ini gambarnya besar. Oke, yang lain mana nih? Ya, nih. Oke, nih kawan-kawan kalian. Sip. Oke, itu mengenai scanf. Jadi user bisa menginput melalui layar output ya, layar keluaran gitu. Jadi kita tuh bisa tidak harus menentukan di dalam program inputnya gitu.
menampilkan input dari keyboard. Tuh. Oke, kita lanjut lagi. Yang lain silakan dilanjutkan ya. Ini tadi program yang kita buat. Nah, kemudian output-nya kira-kira semuanya hampir sama ya, seperti ini. Ya. Nah, lalu kita akan lihat ya gimana sih dia bekerja. Nah, tadi kan kalian lihat ya, scanf, fungsi scanf ini. Untuk umumnya, scanf kemudian yang diapit dengan tanda kutip di sini kita sebut sebagai format string. Di mana format string di sini berisi placeholder atau tempat atau kedudukan ya. Bisa macam-macam nih placeholder ini. Bisa %D kalau dia bilangan bulat. Kok ini nggak muncul ya? Apa ya? Bentar, baterainya habis kayaknya. Ya, sementara gini dulu. Jadi ini format string. Format string itu bisa %D kalau dia bilangan bulat, kemudian dia bisa %F, bisa juga kalau isinya tulisan atau misalkan nama-nama pemain bola ya itu nanti string atau karakter ya, jadi %S gitu. Nah, kemudian nanti setelah format string, setelah tanda kutip kita tulis koma di sini, kemudian n ya ini harus ada nih, n ini formulanya, rumusnya. N kemudian variabelnya kan tadi A ya. Jadi kita menuliskannya boleh misalnya kalau tadi itu kan kita menuliskannya gini ya, enter value for A. Nah, per baris nih kita menuliskannya. Boleh nanti kita menuliskannya enter value for A, terus koma B. Nah, di samping-sampingnya boleh. Seperti ini. Seperti rumusan ini ya. Nah, misalkan ini A, koma, N, B gitu ya. Dan seterusnya, titik, koma. Itu boleh seperti itu. Kemudian, ini yang bisa ditampilkan, variabel yang bisa ditampilkan di keyboard. Ya. Ada selain integer, itu ada float. Misalnya tipe datanya float, kemudian variabelnya adalah A. Ini bisa nih. Variabelnya adalah A ya. Kemudian di sini tipe data atau tipe variabelnya itu integer, kemudian variabelnya adalah n. Ya. Kita boleh menuliskannya kalau tadi kan satu-satu ya per baris, kita boleh menuliskannya seperti ini. Scanf seperti ini. Lalu %D karena dia bilangan bulat ya. Jadi ini n. Nah, %D ini tempat kedudukannya akan diisi oleh apa? Akan diisi oleh si n ini. Akan diisi oleh si n ini ya. Jadi kalau misalkan kedudukannya sudah ada tapi n-nya tidak ada. Nah, sama aja raganya
raganya itu ada, tapi ruhnya nggak ada, jadi mati gitu ya, tidak akan muncul. Kemudian di sini persen %F. Persen %F itu untuk bilangan mengambang atau bilangan real yang komanya tidak terlalu banyak nih. Nah, jadi ini masuk ke sini, si A ini kedudukannya ada di sini, ya. Ini adalah raganya, kemudian ruhnya yang mana? Ruhnya yang ini. Menulisnya pun harus berurut. Kalau misalnya di sini N dulu, maka persen D dulu di sini. Dan dia tidak diapit dengan tanda koma atau operator apapun. Jadi langsung aja. Boleh kalian kasih spasi, tapi tidak akan pengaruh, gitu ya. Ini adalah formatnya. Jangan lupa ditutup dengan tanda titik koma. Nah, selanjutnya ada yang namanya variabel array. Apa sih variabel array? Di sini adalah sebenarnya array itu kan kalau artinya cara terjemahan adalah susunan ya, atau bisa juga struktur gitu. Jadi ini adalah struktur yang menyimpan beberapa variabel dari data yang sama. Itu adalah pengertian dari array. Maksudnya data yang sama gimana? Misal di sini kita mau pertandingan basket. Ya, skornya ini ada beberapa kali kan, pertandingan basket kan. Variabelnya apa? Variabelnya itu skor, tapi skor yang dimasukkan misalnya di sini ada 10 kali dan bilangannya bulat. Ya, ada 10 data, 10 skor yang mau kita input dan bilangannya bulat. Makanya di sini kita menggunakan integer. Nah, kita akan menuliskan tipe data yang sama sebanyak 10 kali di sini, yaitu tipe datanya adalah scores ya, jamak nih. Nah, bagaimana cara menuliskannya atau formatnya dalam bahasa ASCII? Jadi kita cukup menulis scores di sini, kemudian data pertama itu dimulai bukan 1, tapi dimulai dari 0. Sama dengan, ini jangan lupa kurungnya kurung siku, sama dengan misalnya skor pertamanya itu adalah 124, kita tutup dengan titik koma gitu. Data kedua itu angkanya 1, skor kurung siku 1. Nah, terus kita input terus sampai data ke 10, tapi tulisannya di sini 9 ya. Misalnya 1190 titik koma gitu. Itu cara menuliskan array. Nah, di sini kita misalnya mau menampilkan 3 skor mahasiswa, 3 skor mahasiswa atau 3 nilai mahasiswa ya, dalam sebuah array, kemudian kita ingin mendapatkan rata-ratanya, gitu ya. Kita akan menampilkan skor mahasiswa atau hasil evaluasi mahasiswa, kemudian kita juga ingin menampilkan rata-ratanya di sini. Gimana caranya? Ya, silakan buat lagi ya. Kita hands on lagi di sini. Buat file baru, misalnya latihan 22 ya. Dua. Oke. Sama kayak tadi, root stdio.stdio.h. Ini kok ada lagi. Ini. Kemudian
Jangan lupa main. Misalnya, nilai mahasiswa itu kita buat saja dalam float ya. Kalau nilai kan misalkan bisa 50,5, 80,5 gitu ya. Kalau skornya 3 kali, itu integer. In scores 3, nah nanti kita juga mau menjumlahkan ketiga nilai mahasiswa ini ada berapa. Kita buat misalnya nama variabelnya adalah sum. Kemudian nanti nilai rata-ratanya kita sebut dia average, AVG ya, kita singkat AVG. Tipe variabel atau tipe datanya ini adalah float. Seperti ini. Lalu, sekarang kita akan meminta user untuk memasukkan input skornya. Berarti printf sal, bahasanya enter skor pertama, enter skor 1 gitu ya. Enter skor 1. Lalu titik koma. Nah, kemudian si user ini memasukkanlah dia si skor pertamanya. Berarti pakai scanf. Scanf, kemudian string variabel. String variabel itu berisi placeholder %d. Ya. Nah, nanti dia akan memasukkan skor pertama. Jadi skor pertamanya ini nilainya bilangan bulat, kemudian nanti rata-ratanya itu bilangan real, bisa ada koma-komanya ya, tapi si nilai-nilainya ceritanya dimasukkan bilangan bulat semua nih. Kemudian koma, jangan lupa ini rumusnya harus pakai ini, scores, kemudian skor yang pertama 0. Lalu bagaimana dengan skor selanjutnya? Kita copy aja ya. Sama kita ubah aja nanti skor 1 jadi kedua gitu ya. Nah, ini kita ubah skor yang kedua. Di sininya 1. Kemudian di sini skor ketiga, di sininya 2. 2 ya. Kemudian kita mau menjumlahkannya, menjumlahkan ketiga skor ini, kita bisa menggunakan rumus sum scores 1 ditambah scores 2 ditambah scores 3 ya. Jangan lupa menggunakan titik koma. Oke, itu udah jumlahnya. Nah, apa yang belum? Yang belum adalah rata-ratanya. Rata-ratanya ini AVG. Sama dengan average ya. Average berarti sum dibagi dengan 3 titik koma. Seperti ini. Sekarang kita mau menampilkannya. Untuk menampilkannya kita bisa menuliskan printf sum is misalnya sama dengan kasih tempat atau kedudukannya jumlahnya berapa. Misalnya di sini kita kasih 4 buat dia %d ya.
Kan kita sudah menentukan sumnya ini adalah integer. Kemudian di bawahnya, di baris selanjutnya, kita mau menampilkan rata-ratanya. Ini bisa kita tambahkan /n, miringnya ke kanan tapi ya, average. Rata-rata sama dengan, nah ini, kita kasih tempat kedudukannya itu float. Nah, float, terus kasih baris baru. Nah, setelah format string tadi kita kasih koma, ini tempat si ruhnya itu, berarti di sini adalah n, sum, kemudian n, avg, ya, titik koma. Oke. Ya, sekarang coba kita run. Nah, tidak ada error ya. Kita lihat gimana. Soalnya kita mau masukkan nilainya dia. Nilainya misalnya 60. Kemudian nilai selanjutnya 80.